Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita mulai kembali dalam mesbah doa pagi kita. Dan kita percaya Tuhan Yesus hari ini memberikan kekuatan, kesegaran buat kita untuk kita boleh menghampirinya dengan segala sukacita, kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan mulai doa kita sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kau memberikan kami keselamatan, kesehatan, kekuatan, sehingga pagi hari ini kami bangun Tuhan dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun. Kami yakin dan percaya pagi hari ini kami mau bangkit iman kami mau bersemangat menyambut Engkau untuk bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Kami tidak izinkan pagi hari ini untuk mengganggu mesbah doa pagi kami. Pagi hari ini segala kuasa iblis kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, dipuji dan disembah. Haleluya, amin. Kami mau menyanyikan pujian Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu. Kaulah air kehidupan yang memberikan kami kesegaran, kekuatan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Amin Tuhan. Kaulah roti kehidupan, Kaulah roti kehidupanku yang memberikan kami kekuatan, yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupan buat kami. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan, yang memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Amin, kami percaya padamu Tuhan. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Oh, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami percaya padamu. Kaulah air kehidupan yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kesegaran. Kami pegang janji firman-Mu. Kaulah Immanuel bagi kami Yesus Tuhan. Ku tak takut jalani hidup ini. Ada Yesus bersamaku, ada Yesus bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau Tuhanlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan kemenangan. Kami percaya Tuhan, kalau kami hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu. Kami tak mau takut jalani hidup ini Tuhan, karena kami yakin Engkau bersama dengan kami. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya tak melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyanyikan pujian sekali lagi Tuhan. Kami percaya dalam pujian kami ada kekuatan baru. Engkau membentuk kami, Engkau mengubah hidup kami untuk menjadi umat-umat pemenang, untuk menjadi umat-umat yang kuat Tuhan.
Kami percaya bersama Yesus kami menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan. Ubah hidup kami, ubah hati kami supaya kami menjadi umat yang kuat, tidak pernah takut dan khawatir jalani hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyanyikan pujian, ubah hatiku. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan yang baru, yang kuat dan yang menang. Amin. Ciptaan baru. Ubah hati kami terus Tuhan, anak-anak-Mu jadi ciptaan yang baru, yang kuat. Ubah hatiku untuk makin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat, Engkaulah penjunan kami. Akulah tanda liat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam tangan-Mu oh ya Tuhan. Amin Bapa. Bentuk dan jadikanlah amin Bapa seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang dan Kau semakin bertambah. Makin berkurang, Yesus makin bertambah. Amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Oh Yesus Tuhan, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Akulah Tuhan, akulah tanah liat dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini, seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Engkau Yesus semakin bertambah. Biar ku semakin berkurang, Yesus bentuklah dan jadikan seperti-Mu Yesus. Makin bertambah. Hanya nama-Mu saja dalam hidup kami Engkau dimuliakan. Nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Inilah pujian kami bersama dengan anak-anak-Ku. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Sekali lagi biar ku semakin berkurang. Biar pujian ini menjadi berkat buat kita semakin kuat. Makin berkurang, Yesus makin bertambah dalam hidup kami. Amin. Yesus makin bertambah. Amin Bapa. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Amin, amin Tuhan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah dalam hidup kami. Yesus makin bertambah. Biar kami menjadi berkat, menjadi terang dalam hidup ini. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja yang layak dimuliakan dalam hidup kami. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu ya Tuhanku dimuliakan.
hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Amin, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu untuk kami kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan iman kami semakin hari kami semakin bertambah-tambah ya Tuhan. Terima kasih segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya saudara, pada pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan ya di dalam kitab Amos. Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Ya, Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Kita akan membaca ya. Ini penglihatan ketiga tentang tali sifat ya. Apa itu tali sifat? Ya. Ayat yang ke-7, inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Ya, nah saudara, dalam penglihatan ini Nabi Amos melihat Tuhan ya tampak berdiri dekat tembok yang tegak lurus ya, dan di tangannya ada tali sifat ya. Saudara, apa itu tali sifat? Tali sifat itu adalah suatu alat yang kecil yang biasa digunakan oleh tukang bangunan untuk menetapkan apakah tembok yang dibangun tegak lurus atau tidak ya. Nah saudara, alat ini disebut tali sifat ya. Saudara, benang yang dikasih pemberat untuk mengukur lurus atau tidaknya sesuatu ya. Jadi saudara, ini adalah gambaran bagaimana Tuhan ya saudara akan mengukur setiap saudara dan saya ya. Kalau di sini ini adalah bangsa Israel ya, apakah hidup mereka lurus di hadapan Tuhan, apakah hidup mereka benar di hadapan Tuhan atau tidak ya. Karena saudara, itulah yang gambaran yang dilihat oleh Nabi Amos. Saudara, tali sifat itu menggambarkan firman Tuhan ya. Saudara, firman Tuhan itu sebagai pengukur hidup saudara dan saya. Apakah hidup saudara itu lurus di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan ya. Saudara, firman Tuhan itu sebagai pegangan atau pedoman untuk menentukan arah langkah jalan hidup saudara ya, sehingga perjalanan hidup saudara itu senantiasa dibimbing oleh firman Tuhan di dalam terang firman-Nya ya. Firman Tuhan katakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya. Nah saudara, tali sifat itu adalah firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu menjadi standar kelurusan atau kebenaran di dalam hidup saudara dan saya ya. Ada banyak manusia
mereka hidup memakai kebenaran mereka sendiri, ya, dan tanpa sadar mereka sudah melanggar apa yang menjadi firman atau kehendak Tuhan, ya. Karena itu firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, ya. Karena itu supaya perjalanan saudara dan saya aman dan disertai oleh Tuhan, biarlah setiap keputusan apapun yang kita akan ambil, saudara, biarlah kita boleh bertanya lebih dahulu, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan saudara menurut pengertian kita sendiri, ya. Nah, saudara, hidup kita yang bengkok akan mudah dilihat oleh firman Tuhan yang memang benar atau lurus adanya, ya. Oleh karena itu, ya, tali sifat itu menggambarkan firman Tuhan, ya, di dalam Yesaya 28 ayat yang ke-17, saudara, itu berbicara tentang tali sifat itu adalah kebenaran. Dan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan, kebenaran itu adalah firman, ya, firman-Mu adalah kebenaran, ya. Jadi tali sifat itu menggambarkan tentang firman Tuhan, ya. Nah, saudara, inti tali sifat menjadi standar tegak lurusnya bangunan, ya, intinya seperti itu. Nah, demikian juga firman Tuhan itu menjadi standar hidup kekristenan atau anak-anak Tuhan, agar anak-anak Tuhan hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, saudara, apapun yang kita lakukan, saudara, yang kita buat, biarlah kita mengacu pada firman Tuhan, ya. Baik dimulai dari perkataan kita, ya, apakah perkataan kita, ya, saudara, sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Saudara, apakah sikap tingkah laku kita, apakah berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan firman-Nya, ya. Apakah perbuatan saudara dan saya itu sesuai dengan firman Tuhan, ya, ataukah kita masih hidup di dalam dosa, ya, masih hidup, saudara, bengkok hati kita, ya, bagaikan pagar yang tidak lurus, ya, saudara, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Saudara, kita hidup di tengah-tengah zaman angkatan yang bengkok hatinya. Oleh karena itu kita tidak boleh sama dengan orang-orang dunia ini. Biarlah saudara dan saya tetap hidup benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, agar hidup saudara disertai oleh Tuhan, ya. Nah, saudara, bangsa Israel telah diingatkan oleh Nabi Amos bahwa Tuhan sedang berdiri dengan tali sifat di tangannya, tetapi mereka tidak mau mengukur bangunan kehidupan rohani mereka menurut kebenaran firman Tuhan, ya. Oleh karena itu kehidupan mereka telah menyimpang jauh dari firman Tuhan, ya. Saudara, mengecam bahwa mereka katakan melakukan menyembah di bukit-bukit pengorbanan, ya, menyembah berhala, maka sebagai akibatnya maka mereka menerima penghukuman daripada Tuhan, ya. Bahkan Nabi Amos yang menegur, ya, saudara, keluarga Yerobeam, bangsa Israel atau para imam pada waktu itu, ya, saudara, Nabi Amos itu justru dimusuhi, ya, diusir, saudara, ya. Nah, di ayat yang ke-10 dikatakan Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Ya, saudara, ya, seringkali saudara, pesan kebenaran yang kita sampaikan itu, saudara, ditolak oleh orang-orang yang masih suka hidup dalam dosa. Demikian juga Nabi Amos, ya. Saudara, bahkan para imam pun melakukan
hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan, ya. Kalau zaman sekarang Tuhan mengecam saudara bahwa hamba Tuhan itu tidak boleh menjadi hamba uang, ya, hamba uang. Apa? Saudara, karena akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Berhala zaman sekarang itu adalah mamon, yaitu ya uang, ya, cinta akan uang. Ya saudara, itu adalah akar segala kejahatan. Karena itu biarlah hati kita tetap tulus di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bukan mencari berkat-Nya, tapi mencari pribadinya, agar hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Dengan sendirinya kehidupan saudara akan disertai di masa-masa sukar dan sulit yang kita hadapi di akhir zaman ini, ya. Nah, saudara, kita perhatikan di sini bahwa Tuhan akibatnya Tuhan mengizinkan bangsa Asyur menghancurkan bangsa Israel, ya, oleh karena kekerasan hati mereka, oleh karena mereka tidak mau ditegur, mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan, ya. Nah, saudara, pelajaran penting apa yang dapat kita peroleh dari penglihatan Nabi Amos tentang tali sifat ini? Yang pertama adalah standar kehidupan kita adalah firman Tuhan, ya. Saudara, apapun saudara, kita harus sesuaikan dengan firman Tuhan, ya. Apakah perkataan kita, ya, sesuai dengan firman Tuhan, ya. Sikap kita, saudara, dalam memandang persoalan, dalam memandang sesama, menilai orang, ya saudara, ya, apakah sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kemudian saudara, apakah saudara pandangan-pandangan kita, pengertian kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga setiap keputusan yang kita ambil, saudara, kita harus sejalan dengan firman Tuhan, ya. Nah, saudara, standarnya adalah firman Tuhan. Bila hidup saudara sudah mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, sudah mulai hidup di dalam dosa, maka firman Tuhan pada saat ini memerintahkan kita untuk berbalik kepada Tuhan, untuk kita bertobat agar hidup kita lurus di hadapan Tuhan, sehingga perjalanan hidup saudara dan saya disertai oleh Tuhan, ya. Nah, saudara, ya, inilah yang firman Tuhan katakan, biarlah setiap ajaran, ya saudara, pandangan, penilaian, ya, apapun pengertian yang dalam dunia ini atau pengertian manusia harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Pada zaman hakim-hakim, mereka, saudara, hidup menurut pengertian mereka atau kebenaran mereka sendiri, ya. Oleh karena itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, yang kedua adalah kita harus bertobat dan mengoreksi diri, saudara, ya, untuk hidup kita lurus kembali, ya. Saudara, di dalam 2 Timotius, ya, ayat yang terakhir, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Itulah firman Tuhan, bagaikan tali sifat. Dia mengukur kita, ya, dia mengajar kita. Kalau hidup kita sudah mulai bengkok, tidak lurus di hadapan Tuhan, ya, saudara dan saya cepat menyadarinya dan kita kembali kepada Tuhan, ya, supaya jangan kita semakin dalam jatuh dalam dosa dan akhirnya kita binasa. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki atau mengoreksi diri saudara dan saya, ya. Dikatakan untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, ya, sehingga hidup saudara kembali diluruskan kembali, hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kita boleh berjalan di dalam kebenaran, karena jalan itulah yang menuju pada kehidupan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, ya. Tuhan akan mengampuni dan memulihkan hidup kita kalau kita mau bertobat dan dikoreksi oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau kita mengeraskan hati, maka saudara, kita akan menerima penghukuman daripada Tuhan, terlebih kematian kekal, ya. Karena itu biarlah kita hati-hati dan hidup ini, supaya hidup saudara boleh berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kita akan akhiri saudara firman Tuhan ini. Akulah tanah
dalam tangan-Mu, di dalam tangan-Mu. Katakan, bentuk dan jadikanlah, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini, seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu ya Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan, yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Amin Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, kuduskan hidup kami, terus semakin kami berkurang Tuhan, untuk tidak hidup menurut pengertian kami sendiri lagi, dan untuk kami tidak hidup menurut kebenaran kami sendiri lagi, tetapi menurut kebenaran-Mu Tuhan. Dosa itu adalah tetap dosa. Dosa bukan hanya sebagai alasan untuk kami berbuat salah di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau mengajar kami tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Sebaliknya, kami mendoakan seperti Tuhan mendoakan kami, ya, musuh-musuh-Mu tatkala di kayu salib. Kau mengajar kami untuk mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Walaupun kami mengalami sakit di dalam batin kami, ada alasan untuk kami membenarkan diri. Namun Tuhan, apabila kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, berdasarkan karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kami, Tuhan, kami yang diberkati, kami yang disertai oleh Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Biarlah kami terus menabur kebaikan, ya, tanpa mengharapkan balasan apapun ya Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu melakukan kebaikan dalam hidup kami. Dan firman-Mu katakan, apabila kami menabur kebaikan, maka kami akan menuai. Apabila kami tidak menjadi lemah, apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa kami, jalan-jalan hidup kami yang sudah mulai bengkok, hidup kami yang sudah mulai menyimpang dari kebenaran firman-Mu Tuhan, dari kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, agar hidup kami lurus kembali, kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup kami berada penyertaan Tuhan, terlebih hidup kami diselamatkan. Yang lemah saat ini Tuhan kuatkan dengan firman-Mu ini ya Tuhan. Pulihkan hidup kami yang telah rusak ya Tuhan, karena Engkau sanggup mengubah dan memulihkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih apapun dosa yang kami lakukan. Apabila kami merendahkan diri bertobat di hadapan-Mu, maka Tuhan akan mengampuni dan memulihkan hidup kami. Dan firman-Mu katakan, jangan kami berbuat dosa lagi. Terima kasih ya Tuhan. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Berkati sepanjang hari ini, biar penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Yang sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Yang kekurangan, Tuhan yang cukupkan. Berkati bangsa ini, supaya bangsa ini dapat keluar dari masa-masa resesi yang akan kami hadapi di Tuhan ke depan, dapat bertahan di masa-masa sukar. Dan biarlah roh pertobatan Tuhan curahkan kepada bangsa-bangsa, tapi kepada bangsa ini. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau terima berkat daripada-Mu Tuhan, dalam nama Yesus.
Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Saudara diberkati, saudara bisa share pada yang lainnya agar ini boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Shalom.